mendengarkan ceramah ataupun tausiah dari Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Saudi MZ. Beliau salah satu putra almarhum Dai Kondang, Dai Sejuta Muhammad yang saya tahu, Kiai Zaini MZ. Selawat serta salam kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau sehingga kita pada malam hari ini masih diberi nikmatnya Islam dan iman. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu diakui oleh Nabi besar Muhammad SAW menjadi satu umatnya, dan insya Allah pada hari kiamat nanti kita mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan atas kehadirannya Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Saudi MZ di Masjid Babu Salam, Komplek Duta Bandara Permai. Mudah-mudahan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Saudi selalu sehat, walaupun 2 minggu yang lalu kita dengar beliau jatuh, dan alhamdulillah berkat keikhlasan beliau tidak mengcancel acara kita walaupun ada sakit. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat, kami juga sampaikan kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji atas kehadiran juga di Masjid Babu Salam. Mudah-mudahan apa yang menjadi misi komunitas Riau Mengaji Indonesia, komunitas Riau Indonesia Mengaji dapat berjalan dengan lancar dan mendapat limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami mewakili ketua ataupun pengurus Masjid Babu Salam, dan kebetulan kami ditunjuk sebagai koordinator untuk menyampaikan sambutan. Saya pikir tidak perlu terlalu berpanjang lebar. Yang jelas kami pengurus Masjid Babu Salam menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Saudi MZ beserta rombongan termasuk komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mudah-mudahan ini menjadi awal pertemuan kita dan bukan akhir untuk di Masjid Babu Salam yang kita cintai. Kami mewakili pengurus dan warga Komplek Duta Bandara mengaturkan ungkapan yang sebesar-besarnya yang sedalam-dalamnya kepada semua rombongan. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dari kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi Allah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Saudi MZ yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan pula para tokoh agama, para ustaz-ustazah, terkhusus kepada Ketua Masjid Babu Salam Bapak Haji Ahmad Farhan, Ketua Pelaksana acara Pak Muhammad Khalil, tokoh masyarakat kita Bapak Haji Sukiman, terkhusus kepada ayahanda kami Bapak Haji Nur Hasan, dan abang-abang kami dari Bodyguard Perselawat. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Indonesia. Mengapa demikian kami lakukan? Karena Indonesia saat sekarang ini sedang mengalami yang namanya krisis mushaf Al-Quran. Dari data yang kami dapatkan, bahwasanya Al-Quran yang berhasil dicetak dari awal kemerdekaan sampai saat sekarang ini itu hanya sekitar 53 juta eksemplar. Akan tetapi masyarakat muslim di Indonesia sudah tembus di angka kurang lebih 200 juta jiwa. Begitu besar ketimpangan ijazah bunda sekalian. Akan tetapi hal ini yang merasakannya bukan kita seperti di kota-kota Pontianak ini. Yang merasakannya adalah saudara-saudara kita yang susah akses ke daerahnya. Jangankan mushaf Al-Quran, mushaf Yasin atau bahkan Iqra pun belum tentu mereka punya. Dan alhamdulillah 2,5 tahun kami menjalankan dakwah ini, kami telah mampu mendistribusikan kurang lebih sebanyak 200.000 mushaf Al-Quran. Dan terkhusus untuk Kalimantan Barat yang telah kami distribusikan yaitu kurang lebih 6.000 mushaf Al-Quran. Dan insya Allah ini akan terus berkelanjutan. Yang langsung dibantu oleh ayahanda kami Bapak Haji Hasan sebagai pembina di Masjid Kapal Muzaran. Alhamdulillah lembaga ini langsung dibina oleh ulama-ulama nasional kita seperti ayahanda Habib Ahmad Al-Habsi, yang kedua ayahanda Kiai Haji Muhammad Syauki Abzal, yang ketiga ayahanda Ustaz Orana Ustaz Marlis Nazar, yang keempat ayahanda Syekh Muhammad Jabir, yang kelima ayahanda Almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain. Dan berkat dari pembina-pembina inilah lembaga ini sudah masuk di hampir semua provinsi yang ada di Indonesia. Dan untuk lebih lengkapnya kami akan memutarkan sedikit video dokumentasi perjalanan dakwah kami bersama para tuan guru. Dan di sela-sela pemutaran video akan ada tim kami yang akan menjalankan infak berjalan yang gunanya untuk membantu kami dalam menjalankan dakwah bersama para tuan guru. Kepada tim kami silakan. Mari Bapak Ibu jemaah berjuang bersama kami untuk mendapatkan rahmat
Di Indonesia ini tidak lebih dari 52% saja yang mampu membaca Al-Quran. Dari 52% penduduk Islam yang bisa membaca Al-Quran, tidak sempurna sholat itu sendiri. Sekarang sholat mulai berjaga-jaga. Apalagi Sogi, silaturahmi gara-gara COVID ini angka yang mahal sekarang. COVID ini ya, kita orang kecilnya disuruh jaga 5M. Terus sebenarnya COVID ini sampai kapan Sogi? Saya bilang lama COVID ini Pak. Kita masih kecil setelah selesai membaca Al-Quran, mudah-mudahan lewat keberkahan doa ini malam hari ini kita mendapatkan asal dari Al-Quran itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma masih senang dengan membaca doa-doa dan langgam-langgam nasyid-nasyid dan qasidah-qasidah agama. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu bangku ini dalam membagi kehidupannya. Bapak Ibu, sesuai dalam hukum syariat Islam ada 3 perkara yang wajib menggunakan akad. Pertama nikah, yang kedua jual beli, dan yang ketiga adalah wakaf. Jadi malam hari ini Bapak Ibu sudah melakukan wakaf Al-Quran, maka wajib atas kita untuk melakukan akad kepada Bapak Ibu sekalian, akad wakaf. Kenapa itu kami lakukan? Karena saya punya guru mengajarkan orang yang melakukan wakaf tapi tidak diiringi dengan akad, maka pahala yang sampai kepada dirinya hanya pahala sedekah. Bedanya di mana? Sangat beda. Umpama ibu dengan sedekah dan wakaf dengan barang yang sama, Al-Quran. Sedekah Al-Quran dijelaskan sama guru saya,
Betapapun Quran yang Bapak Ibu wakafkan sudah hilang tertelan waktu, selama hafalan itu masih berjalan, maka hitungan setiap huruf Al-Quran itu masih tetap sampai kepada kita. Jadi mohon maaf saya tunda sebentar kepulangan Bapak Ibu untuk melakukan akad wakaf Quran malam hari ini. Akadnya pun gak susah. Nanti ketika Bapak Ibu dengar ucapan saya berkah dunia sampai akhirat, tolong aminkan seraya dalam hati Bapak Ibu mengucap, saya ikhlas, saya ridho, saya wakafkan Al-Quran ini. Itu kabulnya. Ijabah dari saya, kabul Bapak Ibu. Ketika sampai dengan ucapan saya berkah dunia akhirat, tolong aminkan seraya dalam hati mengucap, saya ikhlas, saya ridho, saya wakafkan Al-Quran ini. Baik, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar para muwakif Al-Quran, para keluarganya Allah dan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama dari komunitas Riau Indonesia Mengaji menerima wakaf Al-Quran yang Bapak Ibu dan abang-abang titipkan kepada kami. Mudah-mudahan lewat keberkahan dari wakaf Al-Quran malam hari ini, apabila niat wakaf itu ditujukan buat orang tua, buat istri, buat suami, buat anak, buat keluarga, bahkan buat tuan guru yang terlebih dahulu mendahulukannya, lewat keberkahan wakaf Al-Quran malam hari ini, mudah-mudahan Allah lapangkan kubur beliau-beliau, Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga, dan Allah jadikan setiap huruf dalam Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan ini sebagai penerang alam kuburnya nanti. Yang kedua, apabila niat wakaf Al-Quran malam hari ini dikhususkan sebagai penyembuh penyakit, baik untuk dirinya, baik untuk suaminya, baik untuk istrinya, baik untuk anaknya, baik untuk keluarganya, baik untuk tuan gurunya. Baginda Nabi mengajarkan bahwa Al-Quran wa huwa syifa, Al-Quran itu sebagai penyembuh. Mudah-mudahan lewat keberkahan Al-Quran malam hari ini, apabila sedang ada sakit, keberkahan Al-Quran Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarganya, dan lewat keberkahan wakaf Al-Quran Allah jadikan sakitnya sekarang ini sebagai kifarat atas perbuatan di dunia ini. Yang ketiga, apabila niat wakaf Al-Quran pada malam hari ini dikhususkan untuk memenuhi hajat dunia, baginda Nabi berjanji dalam hadis bahwa orang yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran niscaya doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Mudah-mudahan lewat keberkahan Al-Quran yang nanti akan dibaca oleh para penghafal Al-Quran, apabila Bapak Ibu dan abang-abang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala usahanya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala usahanya, Allah jadikan anak keturunannya nanti sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah, Allah jadikan rumah tangganya nanti sebagai rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Bibarakatil Quran lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya mujammil wa la tuhammil, ya muyassir wa la tu'assir, yassir umurana kulliha ya Allah wa la tu'assir alaina ya Rahman
المحيي وأنت المميت وأنت الخالق وأنت الباري وأنت المبتدئ وأنت المعافي وأنت الشافي يا الله. خلقتنا من ماء مهين واجعلنا في قرار مكين إلى قدر معلوم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا من بيده الاختلاف والمعافاة والشفاء والدواء. نسألك بمعجزة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبركة خليلك إبراهيم عليه السلام وحرمة كلمك موسى عليه السلام. اشف من أمراض المسلمين في هذا المكان من أهل الوقف القرآن في هذا المكان يا الله بجاه كلامك القديم وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استجب دعانا يا الله، استجب كل حاجاتنا يا رحمن. كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللهم حب لنا بحبالك وألحقنا مع الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, tibalah akhir perjumpaan kita. Tapi sebelum jumpa, kita ambil kesimpulan pengajian kita wakaf Quran malam hari ini adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Jaga iman kita baik-baik, tapi jangan egois sebagai orang tua. Wariskan iman kita kepada anak keturunan kita nanti. Islam bukan agama warisan, saya setuju. Tapi yang namanya iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silakan berubah, nah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita berjuang, dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya duduk di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu Allah dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada para pemuka Al-Quran malam hari ini. Sungguh hanya Allah sajalah yang tahu bagaimana membalas Bapak Ibu para pemuka Al-Quran malam hari ini. Kepada segenap DKM Masjid, mobil khusus untuk Buya Farhan, terima kasih sudah membolehkan kami untuk hadir di Masjid Darussalam di Jeddah ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini walaupun yang pertama kali kami hadir, tapi tidak menjadi yang terakhir kami bisa hadir di Darussalam ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.